Dan setiap semester kan pasti ada standar tertentu which hanya bisa di-achieve kalau balik lagi kalau musik harus latihan. Hai, gue Vera. Hai, gue Yansen. Welcome to JYP Jakayut Podcast. Kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Hai Raindel. Hai Bang. Apa kabar Raindel? Ceria ya Kak, setiap ketemu Rendel tuh aura-aura senyum Memang berada, selalu ya. ceria. Kayaknya kenalan dulu kali ya. Nama, terus sekarang kegiatannya apa? Oke. Nama Raindel Manurung, Jemaat Jaga Sampurna, emang pas ya semuanya Iya. Jaga Sampurna. Oke. Kegiatannya adalah berkecimpung di dunia musik, specifically di dunia choir. Dari suaranya aja kayaknya kelatih banget gitu ya dari suaranya. Ini sebenarnya kayak baru bangun gitu. Ini suara iya sih sebenarnya. Lebih suara bukan bass ya. Ini Dulu sempat sekolah katanya di IUP ya. Di IUP. Oh lulusan IUP, IUP. jurusan musik. Jurusan musik. Oh, major Music education, instrumennya voice. Ngambil musik alasannya sih simple ya, emang karena suka aja gitu. Mengambil musik tuh udah as early as kelas 6 SD. Udah decide sih, jadi kayak dari kelas 6 SD, SMP, SMA, udah gitu. Iya ya, memang udah Selalu seneng cemplung di sama dunia musik. Wak. Ada terinspirasi dari siapa Gak gitu? ada kayaknya sih. Ya, maksudnya Terinspirasi kalau ada sih diri sendiri berarti. mungkin, maksudnya kalau bermusik sih pasti dari keluarga ya, karena kan terutama dari sisi nyokap gitu kan emang mereka pada main musik, kakak abang juga main musik. Tapi kalau untuk ngambil jurusan musik ya emang karena suka aja sih, maksudnya suka musik dan mau ngedalamin dan ya berkarir di sana gitu. Ada tantangan nggak kayak pergumulan mungkin? Nah kalau tantangan sih semua jurusan pasti menantang ya, punya tantangannya masing-masing. Puji Tuhan juga orang tua tipenya yang suportif, maksudnya ke anak-anak juga kayak mau ngambil apa aja oke gitu. Waktu kuliah susah nggak sih belajar musik? Musik sendiri dibilang gampang sama sekali tidak, dibilang susah juga enggak juga. Cuma yang pasti adalah kalau lu tamatan musik pasti anaknya rajin dan disiplin. Karena Kalau kami karena musik selain maksudnya ada subjek ya, selain ujian-ujian subjek ada juga prakteknya. Jadi kalau in my case kan nyanyi, jadi itu setiap semester tuh harus ada nyanyi. Dan kan nggak mungkin dari satu semester ke semester lain secara teknik, secara musikalitasnya sama-sama terus harus meningkat dong gitu kan. Dan setiap semester kan pasti ada standar tertentu which hanya bisa di-achieve kalau balik lagi kalau musik harus latihan. tapi kalau cari inspirasi kayak ini nggak Marzuki Ismail nggak? Gua denger sih ya Marzuki Ismail itu kalau mau cari inspirasi dia tuh harus ngamar. Masuk ke kamar sendirian dan nggak boleh diganggu sampai akhirnya dia keluar kamar berarti dia udah dapet inspirasi. Itu ada beberapa orang yang kayak begitu sih. I believe setiap orang punya metodenya masing-masing karena kembali lagi musik itu kan kreativitas ya. Misalnya kreativitas, cara orang untuk come up with the idea juga pasti beda-beda. Kalau gue sendiri sih cari inspirasi nggak mesti ya, ada kalanya menyendiri di kamar nyari-nyari ide, tapi sebenarnya lebih ke ini sih, referensi. Makanya gue sendiri cari referensi itu either denger lagu dari lain, bukannya ini ya, bukannya copy paste tapi at the end of the day kan sebenarnya ini juga untuk info teman-teman yang nonton. Musik itu kan sebenarnya kan cuma do re mi fa sol la si do, sama kromatiknya do di re ri re, itu cuma jadi musik itu sebenarnya cuma 12 not gitu. Cuma beda ketukan sama beda sequence-nya doang, cuma dibalik-balik sebenarnya kan kayak begitu. Jadi there's nothing really new. Makanya terkadang
suka kayak oh lagu ini mirip sama ini ya, oh lagu ini. Oh iya banyak. Sebenarnya tuh. bukan Iya, bukan banyak copycat lagu. juga sih. Iya, tapi iya. karena ya emang nonton cuma 12 gitu. Iya. Oh, Ada yang masuk bilang akal dengar ya. lagu ini plagiat nih. Iya. Kayaknya. Iya, kok Yes. kayaknya mirip sama lagu yang Iya, kok satunya sama lagi. aja. Yes, Iya sih walaupun biasanya. memang ada yang plagiat ya, Iya. ada dan itu kan ada hukumnya, maksudnya kayak Hak cipta kayak ya. berapa, maksudnya lu nggak boleh copy bener-bener plek Ada batasan maksimal maksimal. sebanyak kayak berapa bar gitu. Itu ada Oh, hukumnya. ada hukum. Tapi ya kembali lagi kalau gue cari inspirasi ya gitu dengar lagu orang atau ke konser kayak begitu dengerin. Kalau gue kan emang lebih ke klasik jadi kayak lihat ya analisa gitu kalau orang buat komposisi atau aransemen kayak stylenya kayak gimana, formnya kayak gimana, kayak begitu. Ada kalanya juga sih kayak random aja gitu kalau ide kayak kemarin kan yang buat lagu DPA itu kan cukup cepet sih kayaknya sehari jadi. Tapi ada kalau lagi lama tuh bisa 2 minggu 2 bulan tuh ada gitu. Terkadang kalau lagi ada ide mah kayak lagi entah di mana gitu misalnya lagi di mall ada ide ya udah. Iya. Aku mau nanya nih, abang punya YouTube channel? Nggak ada. YouTube channel ada, tapi ya maksudnya nggak ada konten sendiri. Ngerti kan maksudnya ada YouTube channel, tapi paling ya kalau lagi nyanyi di post itu juga kayaknya berapa ya videonya nggak sampai 10 kok, cuma berapa gitu. Gak ada Kalau rencana begitu konsisten aktif. di itu? Mungkin di TikTok kayak kan TikTok kayaknya cuma 10 detik juga orang bisa. Iya, banyak iya, sekarang. Sebenarnya banyak sih teman-teman pada bilang lu upload aja di YouTube, di Iya. TikTok gitu, tapi aduh masalahnya kalau emang mau diseriusin harus konsisten kan ya kayak podcast Iya, ini betul. kan emang harus dikonsistenin, belum lagi harus nyari yang ngedit. Ngomong nih tentang ngajarin choir kan. Gimana sih sebagai apa tuh coach gitu ngajar orang-orang tuh yang udah orang yang berbeda-beda, suaranya beda-beda. Iya. Gimana cara lo mengatur mereka nyelesain. jadi biar blend gitu? Ini mau Trik-trik mungkin pengalaman yang udah pernah dilalui gitu. kalau mau tahu caranya boleh kontak ke nomor langsung gitu ya bisa les di Bisa les di. memang masing-masing kayak tadi lo bilang juga kan masing-masing orang punya Karakter masalahnya suara. masing-masing ya kan maksudnya kayak orang les atau orang di choir gitu juga kan punya karakter yang beda masalah yang berbeda therefore punya solusi yang berbeda cuma gimana nanganinnya jam terbang sih gitu itu juga kenapa musik itu ya harus latihan karena selain kita maksudnya itu kita juga exploring, discovering our own voice gitu in my case ya karena kan voice kita explore maksudnya nggak apa-apa juga gitu kalau salah karena dari situ kita akan belajar oh kalau gue misalnya nyanyi begini suaranya begini which walaupun salah nggak apa-apa gitu tapi kita tahu nanti untuk ngebederinnya kayak gitu dan ya gue bersyukur sih maksudnya dari dulu dikasih choir yang bisa dibilang Nggak beginner. Suaranya banget. udah oke. nggak gitu juga sih nggak juga justru nggak bisa dibilang sebenarnya nggak dari nol banget ya untuk choir design yang pernah kulatih kalian nggak nol banget kok cuma nggak advance juga gitu maksudnya dari bawah juga gitu jadi gue belajar untuk gimana melatih mereka dari teknik suara dari baca not listeningnya juga kayak gitu Ketukan juga susah tuh. memang sih harus kembali lagi harus sabar untuk melatih kayak begitu tuh harus sabar tapi itulah yang jadinya membekali kita ke depannya gitu maksudnya kayak karena gue udah pengalaman nih ngajar yang begini-begini gitu nanti kalau ke depannya gue bisa ngajar gue juga suka ya again sih reference kalau musik tuh harus banyak denger referensi gitu ya nyari referensi denger kayak begitu supaya tahu yang bagus seperti apa atau enggak gitu sebenarnya kalau ngomong bagus atau enggak juga kan musik itu kan seni ya jadi subjektif sebenarnya tapi ya kita sebagai konduktor pasti kan punya
preferensi sendiri juga. Nah itu dibentuk dari pengalaman, dari referensi kayak begitu. Dan gue personally suka juga datang ke latihan choir lain. Ngomong-ngomong ya mengenai suara di vokal, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Kalau mau bikin suara cakep, operasi tali suara, bener gak sih? Gue loh. Berarti bohong ya? Cuman Enggak. Maksudnya kita bisa perbagus suara kita melalui operasi bagian sini, enggak? Memang harus latihan. Iya dong. Kalau itu pasti harus latihan. Maksudnya kalau operasi suara, enggak lah. I mean, aku nggak tahu ya kalau ada studi terbaru untuk begitu. Tapi ya all this time kan untuk beribu-ribu tahun kayaknya orang-orang suara bagus nggak pakai operasi juga bisa kan gitu. Dilatih aja gitu. Kecuali mungkin dia punya modul apa sih di pita suara. Ya istilah penyakit lah gitu ya, harus dioperasi supaya mungkin bisa normal. Kayak begitu iya, tapi bukan dalam kondisi pita suara yang normal dioperasi supaya bagus, enggak sih. Enggak ya, mitos berarti. Mitos itu berarti. Ya, sekarang kita ke musik. Musik itu kan ada berbagai macam genre ya. Pertama nih, kesukaan lo apa kesukaan lo? Oke, kalau kesukaan sih ya klasik sih, emang klasik. Udah pasti, udah ya kelihatan sih ya memang klasik. Udah tadi di awal udah bilang klasik. Oh iya benar. Oke, tapi menurut Randall nih, musik genre apa yang paling bagus untuk didengar? Oke, masing-masing genre musik tuh ada efek ke at least psikologi. Sebenarnya nggak bisa pukul secara rata sih, tapi ya kalau misalnya harus milih pastinya klasik. Kalau bisa milih ya, again karena tapi nggak semua juga musik klasik punya efek yang bagus ya, itu yang harus gue bilang. Karena ya musik klasik tuh kan ada patternnya. Salah satu juga yang kita pelajari nih kalau di musik itu kan musik teori, itu bisa sampai ya berapa semester kita belajar itu. Kita bisa analisa gitu sebuah karya, sebuah musik gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwa musik itu ada strukturnya gitu. Ada bentuknya, kita tahu. Dari situlah sebenarnya yang membantu juga akhirnya kompos lagu, untuk aransemen lagu, karena kita tahu style-stylenya gimana, komposer ini strukturnya buat kayak bagaimana, kayak begitu. Dan bisa dibilang ya karena itulah musik klasik lebih teratur gitu. Dan kan banyak juga ya hasil research yang bilang kayak musik klasik itu buat pintar gitu kan. Itu kan banyak sampai sekarang sih menurutku iya sih. Mostly ya kalau musik klasik pastilah banyak suaranya gitu, mau choir, mau orkestra, even piano sendiri aja kan suaranya bisa banyak tuh gitu. Itu yang membuat otak pintar kali ya. Nah, aku juga pernah denger sih kayak research, misalnya kayak lagu rock gitu kan, yang paling simpel, yang paling simpel aja, karena kan misalnya jantung itu kan kayak dep beda dengan kalau misalnya lagu rock kan pasti kan offbeat. Beatnya lah ya. Beatnya, itu kayak ngelawan alam sih, bisa dibilang itu ngelawan alam gitu beatnya gitu. Jadi itu ya nggak sesuai dengan how our body. Berarti sebenarnya secara tidak langsung dia mempengaruhi. Iya. Walaupun kita lagi denger, contohnya nih kita denger musik rock gitu yang beatnya kencang, terus padahal kita lagi santai nih di mobil, itu secara tidak langsung mempengaruhi organ tubuh kita jadi lebih. Aku sih sempat baik ya. Emang jarang banget untuk denger rock. Cuma teman ada yang suka rock, setelah detail tuh kayak beda aja gitu. Bedanya gimana tuh? Aku ngerasain kayak kadang-kadang pusing, terus kayak rock apa dulu nih? Soalnya rock kan banyak. Gitu. Berarti yang heavy metal ya? Heavy metal. Bukan yang easy rock kan ada rock. Ada yang easy rock ya? Iya, kalau musik klasik atau pop yang lainnya aku bisa nikmatin sampai akhir. Kalau ini aku coba nikmatin dan nggak bisa. Kok kayak ada efek di tubuhku yang beda tuh ya, aku kayak dan juga bisa diperhatiin dari misalnya kalau kalian lihat konser ya, konser bedain konser, kita lihat reaksi dari audiensnya ketika nonton konser klasik, musik klasik atau kayak choir lah gitu versus
nggak usah jauh-jauh dulu deh, konser reaksi audience di konser pop Oke. versus baru yang kayak tadi heavy metal, rock kayak gitu. Itu kan pasti beda. Makanya kalau yang di konser apalagi heavy metal kan sampai loncat-loncat sampai bagaimana. Apa itu pengaruh dari budaya atau mungkin fasilitas tempat Musik. duduk yang nggak ada jadi mereka Enggak, loncat? Musik juga Nggak ngaruh. bisa diem dong kalau denger lagu jodoh masa begini. Kalau denger klasik kan bisa kayak cuma tenang gitu ngebayangin. Itu reaksi. Kalau menurut gue itu reaksi. bareng-bareng. Gimana denger musik itu otak kayak Nah. kirim sinyal untuk yang Ini kemudian loh, gitu. jadi Tumbuh, reaksi ya. gitu. Nah. Hebat juga berarti nada itu ya bisa mempengaruhi ya. Aku juga bukan ahli music psychologist gitu ya, maksudnya. Tapi artinya beberapa kali baca dan dengar hasil research gitu tentang musik, di mana apa namanya ya kayak tadi lah reaksi gitu ya, reaksi ya ketika orang udah di stage kayak gitu, misalkan lagu rock orang yang udah loncat-loncat segala macam itu kan terkadang udah nggak kontrol. Ditambah lagi yang kedua memang lagu-lagu yang kayak gitu heavy metal apa segala macam itu kan syarat dengan ya dimasukin sebenarnya sama lirik-lirik yang nggak benar gitu kan. Banyak kan yang ya nggak salah, itulah pop juga kan even ya kan. Iya sih, memang ada beberapa lagu pop yang secara tidak langsung ke maaf Kata-kata. nih ke SP gitu. Iya, iya. Ya. Iya kan kayak begitu. Iya, iya. Mungkin kalau sekali didengar nggak apa-apa gitu, tapi kalau berulang-ulang kali pasti kalian juga, jangankan lagu yang kalian denger, lagu yang kalian benci aja kalau kalian sering-sering denger Jadi enak nih. terkadang kan kadang kayak suka nyanyi aja sendiri gitu. Oh iya, kayak dia Karena kan- nempel di otak gitu. Iya, karena Muncul sering tiba-tiba. ya Iya, entah, muncul entah tiba-tiba. misalnya lagi denger YouTube kah atau lagi di mall kah atau di mana, karena sering diputer nggak Iya. sengaja denger padahal nggak suka lagunya. Jadi itu makanya kalau mungkin sekali sih nggak akan ada efek langsung, tapi kalau berkali-kali, nah itu yang aku bilang tadi, satu efek bagaimana tubuh kita react ke lagunya, yang kedua mungkin lirik dari lagunya yang kita juga nggak sadar tapi otak kita tuh nyerap kata-kata itu. Oh iya, banyak juga kalau yang kayak rhythm yang repetitif gitu, itu tuh bisa bawa kalau menurut ini ya beberapa hasil research itu bisa jadi kayak hypnotis effect gitu loh. Oh iya. Iya. Yang gimana ribetnya? Yang Apa ya pokoknya repetitif aja. kayak gimana contohnya? Berulang-ulang. Rhythm yang sama berulang-ulang. Misalnya Ada contoh. pokoknya berulang. Any rhythm yang berulang. Kalau lagu Sion kan nggak berulang kan. Iya. Rhythm beda-beda kan. Pokoknya ritmenya yang berulang. Ini berulang-ulang gitu-gitu terus. Mungkin gue pernah denger kali ya. Di mall sering gak sih? Kalau di mall kan biasa kayaknya lagu pop ya kebanyakan ya, dan itu lagu pop sih juga masih rhythm beda-beda kan. Oke. Berarti contohnya kayak apa ya? Gue nggak pernah nggak sih ya. Nggak. Apa karena gue terhipnotis? Ya pokoknya kayak gitu, terhipnotis, sehingga ya kalau dibilang hipnotis kan berarti kita nggak 100%, mungkin nggak 100% juga terhipnotis, tapi kita juga nggak 100% bisa mengontrol pikiran kita. Nah ketika itu apakah bisa dirasukin? Ya sebenarnya sih kalau secara logikanya bisa ya. Kalau kita nggak bisa kontrol pikiran kita 100% bisa dong. Ya kan? Tapi apakah itu efek 100% dari musik? Mungkin enggak juga. Kayak emang lagi ada pikiran juga. Bisa jadi, iya ya. Soalnya di daerah-daerah juga walaupun dia nggak bikin musik rock, tapi kan ada budaya-budaya tertentu yang memang ritualnya itu pakai musik, tiba-tiba dia katanya sih dimasukin roh gitu Ya kan. tapi kalau itu kan emang bisa dibilang sengaja ya. Kan emang karena ritual ngundang, kan emang dia ngundang. Berarti musik juga bisa mengundang juga Iya. ya. Bukan tapi ya itu juga aku bilang tadi, bukan secara langsung karena tergantung bagaimana makainya. Mungkin kalau dalam konteks ritual ya karena mereka biasa menggunakan lagu itu untuk ritual itu gitu. Bukan karena efek lagunya gitu. Kayak misalnya kan ini karena ngomong kerasukan ya. Ya.
kayak jelangkung gitu kan ada kata-katanya kan. Iya. Sebenarnya bukan karena kata-katanya dong, ya kan. Karena lu ngundang aja gitu kan. Karena Oh, oke. ritual. Iya, bukan karena lu ngomong jadinya lu kerasukan kan, bukan begitu. Iya. Tapi karena ritualnya. Tapi Iya. kalau untuk jenis-jenis musik yang emang udah ditentuin untuk ritual nih atau bahkan yang dihindarin, contohnya tuh kayak Angser Wingi itu kan lagu untuk manggil kuntilanak. Katanya. Cuma Iya. boleh nggak sih orang menikmati lagu itu? Sebenarnya gini juga, kalau lagu spesifik lagu itu pertanyaannya. Atau enggak secara umum? Secara seperti umum itu karena aja. itu sebenarnya Ada yang lagu lagu yang kayak- itu sebenarnya lagu daerah Iya, sih iya, gitu kan. iya. Karena kan banyak lagu-lagu daerah juga yang mungkin karena zaman dulu backgroundnya masih memuja gitu ya. Nggak salah Sedangkan juga kita- memang karena ya terutama ya di Indonesia ya, karena kan memang kita ngomong budaya dan kebudayaannya juga memang masih banyak yang itulah spirit apa sih animisme Ya, gitu kan. Jadi bukan tidak mungkin yang tadinya dipakai dari ritual-ritual begitu gitu, atau yang atau sebaliknya yang kayak tadinya emang nggak gitu tapi jadi dipakai, atau basically dipakai yang kayak tadi lah, kembali ke yang pertama, biasa dipakai ritual tapi kayak mungkin untuk beberapa orang mereka ya nggak tahu ternyata itu makna dari lagu itu gitu. Kayak gitu sih. Tapi ya sebenarnya kembali lagi sih, kita musik sendiri kan punya banyak fungsi ya, maksudnya sebagai apakah itu form of art, seni aja gitu, apakah itu sebagai entertainment, apakah itu sebagai ya lagu kebaktian di gereja, atau ya kan fungsinya beda-beda. Jadi kalau ditanya apakah kita boleh, ya balik dulu nih ke motifnya apa, objektif lu denger musiknya apa. Nah, kita bisa lah sebenarnya research, apalagi hari gini kan bisa Google gitu kan, ini lagu sebenarnya tentang apa sih kayak gitu. Ya juga. Itu dulu deh yang paling aman gitu ya. Yansen tadi cerita dia pernah ada pengalaman dan aku juga pernah ngerasain itu ya. Kan tahu kan lagu Hillsong sama teman-teman yang lain yang ritmenya sama kayak Hillsong gitu. Kristen lainnya lah. Iya, Kristen lainnya gitu. Oke lah dia lagu rohani gitu. Tapi pada waktu kita dengerin lagu itu, kita tuh terasa terberkatin gitu, terus kayak terbawa suasana dan akhirnya tuh jadi sebenarnya pengen memuji ya, tapi badan kita itu secara reaksi badan kita itu rasanya kayak pengen menari gitu. Tapi pikiran kita sebenarnya menarinya karena tersentuh oleh lirik itu. Padahal kita tahu kalau memang lagu-lagu Hillsong ini latar belakang lagunya tidak seperti kita yang klasik ya gitu kan, karena kan dia beatnya kan agak beda gitu. Apakah itu sebenarnya Salah atau benar? Salah atau enggak, dan apakah itu boleh masuk di gereja? Ya, ini kita ngomong rhythmnya ya, ya kan? Oke. Sebenarnya gini, kalau ngomong boleh atau enggak, memang musik ini rentan dengan itu ya, karena bisa dibilang daerah abu-abu ya, karena memang di Alkitab sendiri nggak ada guide yang precise, yang pasti gitu. Ada guide dari tulisan Nyonya White dan juga guidelines dari General Conference. Nah, kalau gue pribadi gini sih, gue bukan, ini jangan dijadikan patokan ya, tapi kalau maksudnya gue ngomong ada dasarnya. Kalau misalnya kalian merasa bagus diambil, kalau enggak ya kampung buang. ya. Tapi ya itu kalau yang gue bilang adalah di Alkitab tidak ada secara spesifik musik di gereja harus seperti apa. Tapi kita punya guide dari tulisan Nyonya White, juga guidelines dari GC. Nah, dan gue orangnya juga nggak yang judgmental dulu mungkin, tapi sekarang nggak, maksudnya kayak ya apa yang dengar maksudnya oke aja gitu, tapi ya nggak semua juga sebenarnya sih. Tapi I mean, terlepas daripada itu, kalau gue pribadi I prefer not to have, contohnya yang paling sering ditanyakan adalah drum dalam kebaktian itu.
I mean kalau gue datang ke gereja, terutama bukan Advent ya gitu, kalau mereka ada drum gue juga ya nggak apa-apa juga nyanyi aja gitu. Tapi kalau untuk memilih apakah kita mau nyanyi dengan drum atau tidak kalau gue. Nah tapi sekarang pertanyaannya gini juga, yang mungkin menjadi sentilan buat kita terutama yang orang Advent adalah lu ngomong ya kalau lagu pop ya udah jelas berbeda karena tujuannya, balik lagi tujuannya kan beda ya, itu kan untuk entertainment atau untuk form of expression, misalnya lagu cinta gitu kan. Tapi kalau untuk kebaktian, mau itu di gereja atau enggak ya itu kan kebaktian sebenarnya, maksudnya bentuk kita punya komunikasi dengan Tuhan, pujian kah itu atau doa itu. Sekarang kalau kita memutuskan untuk tidak mendengar lagu gereja, maksudnya di gereja tanpa drum, tapi di mobil di rumah kita masih dengar nggak? Masih. Exactly, ya kan? Benar kan? Gue juga masih dengar. Bahkan nyari-nyari ya. Iya. Gue juga masih dengar gitu. Tapi ya itulah, at least stand gue seperti itu. Kalau dibawa ke dalam gereja apa enggak, drum tidak menurut gue. Tapi I'm not judgmental. Tapi sebenarnya there's nothing wrong with drum sebenarnya. It's not the drum, tapi lebih ke ritmenya ya. Ritmenya sih sebenarnya gitu. Again tadi yang ada efek-efek kayak begitu. Repetitif. Kalau kalian mau denger lebih jelas sebenarnya bisa dengerin, sering kok apalagi semenjak pandemi itu kan seminar-seminar online yang biasa ngomongin musik dari segi ini adalah kalau yang di orang Indonesia lah ya itu Om Ronald Panjaitan atau Ko Alwin Yonatan kayak gitu-gitu, atau adiknya Ko Herbert Yonatan, Priska Santana itu mereka yang lebih ke church music lah gitu. Kalau mau ngundang gua biasanya untuk ngajar choir gitu. Lebih ke teknik kalau gua. Di guidelines GC juga dijelaskan, maksudnya unsur utama musik itu kan ada melodi, harmoni, sama rhythm. Itu 3. Jangan sampai boleh dibaca sendiri ya, nanti search di Google juga ada kok music guidelines from GC. Jangan sampai rhythm ini overpower melodinya. Jadi seperti itu, bukan berarti salah di drumnya. Kalau misalnya piano juga overpower melodi, ya juga salah juga gitu. Okay. So it's not the instrument gitu. Sebenarnya kayak begitu. Dan jenis musik-musik yang seperti itu biasanya again lagunya repetitif, bukan cuma rhythmnya tapi bisa juga liriknya, dan terkadang liriknya nggak semua again ya, tapi liriknya kadang-kadang juga kayak semi lirik gitu ya, 50-50 ya gitu. Liriknya ada yang bisa dipakai duniawi, ada yang bisa dipakai tapi bisa juga dipakai buat nyanyi gereja. Ada sih lagu-lagu kayak gitu. Atau yang kayak ulang-ulang aja, misalnya ya gue ngambil contoh lagu klasik ya kan, banyak tuh lagu yang Haleluya doang sepanjang lagu. Nah itu juga kan makanya ada melodi, ada rhythm, ada harmoni, ada juga lirik lah ya, ada lirik ya. Kalau dibawa lagu gereja ini bagus nih tiga-tiganya nih, melodinya bagus, harmoninya bagus, rhythmnya bagus, tapi sepanjang lagu Haleluya doang. Lo merasa terberkati nggak dengan itu? Haleluya loh, bagus kan, maksudnya itu sangat gerejawi, sangat rohani, tapi Haleluya doang. Ucapan sangat syukur gitu. Atau Haleluya, 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 Haleluya. Ada sih ini, tapi kayak mungkin in certain occasion oke, tapi kalau dibawa ke gereja lagu pujian kayak iya ya, kayak sense-nya nggak nyampe gitu. Iya, sensitif banget memang musik itu ya. Iya ya, kita juga benar-benar harus lihat melodinya, harus ngelihat apa tuh ritmenya juga, liriknya juga gitu kan. Itu semua tuh pengaruh, jangan sampai kita salah bawa ke, apalagi di kebaktian ya, terutama di kebaktian ya. Kompleks sebenarnya musik itu. Banyak yang suka ya. Iya, semua kalangan suka ya.
Justru karena itu banyak yang suka, jadi tapi bawa taste-nya masing-masing ke gereja itu yang jadi masalah. Nah maksud gue gini, ya terutama kalau kita di gereja Advent atau ya kalau yang nonton dari denominasi lain, ya lu belongs to one denomination. In our case kan kita orang Advent, ya lu turutin aja guidelines-nya GC. Nah, Iya bener dong. Iya dong. Kalau lu nggak suka, ya mungkin harus ganti denominasi. Iya, kan? iya bener sih, karena kan kita organisasi dong. kan. Logikanya benar. Jangan terima agama ini tapi excuse-nya banyak. Iya. Iya. Kan gitu. Oke, one last question ya. Iya. Last question. Menurut Randall nih ya, menurut Lander, musiknya surga itu kayak gimana sih? Waduh, belum pernah sih kesana. Oh iya, makanya kan aku bilang menurut Randall gitu. Kasih bocoran ke kita ya. Kak? Iya. Gitu. Iya. Ya nggak bisa digambarin ya, cuma ya yang pasti sih ya sebenarnya juga nggak tahu ya apa di surga, cuma lagu gereja kah atau bisa ada yang lain kan nggak tahu ya. Lagu-lagu Kita di hari Boleh biasa nggak sih? bukan di hari Sabat ada lagunya. Gitu. Iya, Misalnya lagu kita cinta-cintaan, siapa tahu ada. Ya kan nggak salah juga, cinta Iya. kan ciptaan Tuhan ya, perasaan. Nggak ya, I don't know. Tapi ya mungkin karena kita ya nggak tahu ya. Cuma kan kalau GC again itu kan sebenarnya guidelines-nya yang buat masih manusia gitu ya. Ya I don't know mereka inspirasinya dari apa, tapi again itu gue bilang tadi, since kita di denominasi ini ya kita ikut aja. Tapi kalau yang udah Fatal. kita harus yakini benar sebagai orang Advent terutama adalah ya tulisan Ellen G. White dong, karena kan itu memang diinspirasi kalau Ellen G. White kan. Iya. Artinya apa yang dia tulis, misalnya jenis-jenisnya seperti apa, ya probably akan seperti itu di surga sih. Gitu. Iya ya. Salah satu contohnya dibilang adalah suaranya ya jangan, ya kalau nyanyi jangan teriak-teriak, itu kan yang dibilang sama Ellen G. White. Oh, itu salah satu Dan gue cirinya. ya I believe lah di gereja di surga ya mungkin ada yang nyanyi heavy metal sih. Iya ya. Kayak suaranya ada habis nih. Iya sih. Oh iya ya, masuk akal gitu. Salah satunya. Iya. Pesan-pesan buat teman-teman kita yang ngedengerin. Ya kalau dalam konteks musik gereja ya pastinya kita harus lebih bijak-bijak memilih lagu gitu ya. Sebenarnya tadi kita udah bahas cukup banyak sebenarnya, walaupun mungkin masih kulit-kulitnya doang. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin itu kurang lebih udah bisa kasih gambaran kayak gitu sih sebenarnya untuk memilih lagu di gereja. Itu kalau di gereja. Kalau di luar mungkin lebih semangat lah ya dalam bermusik, yang terutama yang punya passion di musik, lebih semangat dan coba explore, lihat dunia luar gitu, karena ya terutama kalau orang untuk kalangan kita ya gitu masih exposure sebenarnya agak kurang sebenarnya gitu, bahwa di luar sana tuh ada yang lebih bagus dan segalanya gitu. Dan karena again kalau di kalangan kita tuh suka dibilang ya cuma choir gereja misalnya gitu, itu menjadi excuse gitu kan. Ya tapi ya masing-masing juga kembali di luar gereja lah gitu, karena kalau yang mau jadi penyanyi, jadi pemain biola atau main piano gitu kan, ya semangat gitu. Dan yang kayak bilang tadi harus rajin, harus disiplin kayak gitu sih. Iya. Kayak begitu. Dan makanya sekarang juga ini sekalian promosi boleh kan? Kita nggak bawa brand nih, tapi Nanti posternya diceritain. kayak sekarang itu yang paling baru, aku punya choir baru buat mungkin kalau ada yang mau join gitu. Iya kalau ada yang mau join gitu kan. Aku baru buat choir juga itu baru banget bulan Maret April. Nah itu sebagai wadah sebenarnya untuk anak-anak muda Advent atau pemuda-pemudi Advent
yang ingin lebih menseriusi bernyanyi dalam choir. Kayak begitu. Kenapa? Karena gue pribadi melihat either tidak ada wadahnya, maksudnya yang gak ada grupnya, atau sorry to say ada choirnya tapi konduktornya nggak mumpuni. Itu banyak sih yang kayak begitu dan agak kasihan menurutku. Bukan ngejelekin konduktornya, tapi ya mungkin anggotanya at certain point udah bisa dibilang mungkin sebenarnya bisa lebih gitu. Sehingga karena nggak adanya media atau yang bisa menampung mereka, jadi mereka keluar. Dan kalau di luar tuh jadi banyak ya yang paling simpel ya kalau ke Padang Advent kan jadi performnya atau latihannya di hari Sabat gitu. Itu makanya kenapa di choir gua sempet berapa tahun gitu vakum karena hari Sabat gitu kan. Ya itu susah, makanya sekarang gua buka lah ini grup untuk menampung yang punya kerinduan untuk belajar lebih dari segi musik. Karena memang anggotanya kita carinya orang Advent, tapi kegiatannya tuh nggak melulu nyanyi di gereja. Ada pastinya untuk melayani di gereja-gereja, tapi kita juga nanti akan buat untuk konser pastinya regular dan juga hopefully kompetisi kayak begitu untuk mewadahi itu sih. Iya ya, bagus itu program seperti itu. Apa nama choirnya? Boleh kontak. Apa oh harus kontak ya? Enggak, ya. maksudnya kalau mau join gitu, tapi namanya agak belibet ya. Ini. Namanya The Euphonious Minstrels. Dari bahasa apa tuh? Itu bahasa Inggris dua-duanya. Artinya? Ada? The Euphonious, Euphonious itu kayak simpelnya lah ya. Kalau kalian bisa search di Google, tapi Euphonious itu kayak suara yang indah. Minstrels itu adalah sebenarnya grup penyanyi, kelompok penyanyi yang diambil dari zaman medieval era itu kayak ya 1500. Wow. Hebat nih. Untuk anggotanya udah berapa sekarang? Kita sekarang anggota kurang lebih 20 orang. Udah lumayan. Udah langsung nih, siapa tahu ada yang mau nonton, ada yang mau join, bisa Iya. kalian. Kita cari tinggal ya kira-kira 10 orang lagi. Bisa komen di YouTube, Bang mau join nih. Ya boleh. Nanti direspon ya. Iya nanti langsung. Sangat boleh. Ya kalau belum advent juga nggak apa-apa, masuk dulu, baptis dulu, bisa ada caranya sih. Masuk aja dulu kan gitu. Oke deh Raindel, terima kasih banyak ya atas Sharing-sharing. waktunya dan sharing-sharing ilmunya. Walaupun sedikit mengenai musik, tapi kita udah tahu lah ya kalau kita tuh harus hati-hati sama musik sih ya. Harus saring, apalagi sama diri kita Bisa sendiri. berpengaruh pada tubuh. Karena pengaruh sama tubuh, sama otak, sama kebaktian juga. Wah bahaya nih. Jadi harus waspada nih guys. Kalian sih bisa berkecimpung di dunia musik gitu. Iya, Konsisten. benar-benar. Thank you people yang udah nonton podcast kali ini Jangan lupa subscribe, follow media sosial kita. yang ada di bawah sini. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.